Setelah kita sama-sama belajar tentang kekuatan kain terhadap gosokannya, kita akan melihat kekuatan kain dilihat dari pilingnya. Apa sih piling? Nah, piling itu adalah gundukan serat yang timbul pada permukaan kain setelah dipakai. Nah, untuk menentukan suatu kualitas kain, kita perlu melakukan uji piling ini untuk bahan-bahan yang memang sering tergosok, seperti kaos kaki tadi ya. Nah, kita melihat ini ada gambar, ini adalah contoh pil yang timbul setelah penggosokan, dimana pil itu terlihat bulat-bulat. Nah, semakin banyak gosokan, semakin besar pils ya yang dihasilkan. Kali ini kita akan menggunakan ISO 12952 atau Martindale Peeling Test untuk menguji piling. Nah, dilihat dari namanya, Martindale Peeling Test menggunakan mesin yang sama dengan Martindale Abrasi Test tadi, hanya cara pengujian kemudian spesimen yang digunakan agak berbeda. Nah, mari kita sama-sama mengetahui peralatan apa saja yang digunakan dalam tes ini. Yang pertama adalah mesin uji abrasi Martindale. Kemudian pemotong sampel kain melingkar berdiameter 140 mm. Kemudian alas pemotongan. Nah, juga ada tempat spesimen untuk piling. Ada juga kain kempa abradan atau kain wol tenun datar dan skala foto EMPA. Skala foto EMPA ini adalah standar yang digunakan berupa foto level-level snagging. Level-level piling. Kemudian nanti kita sama-sama pelajari ini yang nanti saya terangkan di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada kotak kabinet untuk melihat level atau grade dari piling tersebut. Kita akan lanjutkan kepada cara pengujian. Pertama, potong 7 spesimen dengan ukuran 140 mm secara acak. 6 spesimen diuji dan 1 spesimen akan disimpan untuk standar penilaian. Nah, jadi pastikan spesimen ini diambil dari tempat yang berbeda-beda. Langkah kedua, spesimen harus diambil secara acak sehingga memiliki jumlah benang pakan dan benang lusi yang sama. Potong 7 spesimen dengan pemotong sampel kain melingkar. Kemudian langkah ketiga, pasang kain kempa abrading. Jadi kain kempa abrading dulu. Di gambar ke-1 itu gambar di bagian tengahnya pasang dulu kempa abrading. Kemudian di atasnya ada kain yang warna biru dengan permukaan kain menghadap ke atas di atas meja abrading tersebut. Baru kemudian dikencangkan dengan cincin besi. Kita bisa melihat gambar ke-1 itu ya. Nah, kemudian hal yang sama juga dilakukan dengan alat pegang kain spesimen bagian atas dengan permukaan kain menghadap bawah. Jadi kita lihat gambar 2. Itu kita letakkan dulu kain yang akan diuji dengan permukaannya menghadap ke bawah. Kemudian diletakkan pemegangnya. Itu yang ada besi bulat, itu pemegangnya. Kemudian yang gambar 3 dikencangkan dengan karet. Nah, sesimpel itu. Gitu. Jadi antara bagian atas, spesimen bagian atas akan menempel dengan spesimen yang dipasang di meja abradan tadi. Langkah kelima adalah pasang
Pasang alat pemegang kain pada mesin sehingga kain pada meja dan pemegang kain saling bersentuhan. Kita bisa lihat gambar di bawah. Ini ada bulatan merah, terlihat bahwa di bawah ini ada bulatan besar, itu adalah kain bagian bawah dengan permukaan ke atas, kemudian ada pemegang kain atas dengan permukaan ke bawah. Nah, masing-masing saling bersentuhan. Ya, setelah dipasang, jalankan pengujian sesuai jumlah gosokan sesuai permintaan yang diinginkan. Nah, biasanya supplier atau pembeli kan tadi sudah menentukan kain ini akan digosok berapa kali dengan peeling grade standarnya misalkan grade 4. Nah, maka mesin akan dipasang sesuai dengan berapa kali gosokan yang diminta. Nah, langkah terakhir setelah pengujian adalah spesimen. Menempatkan spesimen tersebut di kotak kabinet untuk dinilai. Laporan yang kita bisa dapatkan adalah nilai peeling setiap spesimen dibandingkan dengan skala foto EMPA. Kemudian kita akan memberikan penilaian masing-masing spesimen. Dari hasil tersebut kita akan memberikan rata-ratanya. Sebelum kita masuk kepada hasil pengujian, saya mencoba untuk menerangkan terlebih dahulu apa itu skala foto EMPA serta skema penilaiannya. Di sini Anda bisa melihat ada foto, ada 5 kotak di dalamnya, kotak pertama sampai ke-5. Nah, ini adalah foto peeling foto peeling dengan level-levelnya. Nah, dimana level 1 adalah level peeling yang paling buruk, yang paling jelek, karena terlihat butilan-butilannya sangat banyak dan memenuhi permukaan kain. Sedangkan yang kelima itu tidak terlihat perubahan. Jadi semakin tinggi nilainya, kain atau kualitas suatu kain menjadi lebih baik. Ini juga di sebelah kanan atas ada rating skala, sama ya. Jadi grade 1 adalah yang paling jelek, sedangkan 5 yang paling bagus. Skema penilaian adalah seperti yang terlihat di Excel di bawahnya. Jadi pada skala 5 tidak ada perubahan yang terjadi. Pada skala 4 sangat sedikit perubahan. Terlihat sedikit perubahan di sebagian permukaan kain. Pada skala 3 mulai terlihat perubahan. Terlihat gumpalan dan sedikit peeling di permukaan. Kemudian untuk skala 2 terjadi perubahan yang signifikan. Gumpalan dan peeling terlihat semakin jelas menutupi sebagian besar permukaan, tapi tidak semua. Untuk skala 1 perubahannya sangat besar. Gumpalan dan peeling menutupi semua area. Nanti kita akan membandingkan dengan spesimen yang sudah kita uji, dia masuknya ke skala atau grade berapa. Yang terakhir adalah contoh hasil pengujian, di mana bisa terlihat ini adalah test report yang sangat sederhana untuk menilai suatu hasil tes uji snagging. Nah, kita menggunakan 3 spesimen tadi, lalu kemudian kita bandingkan kain spesimen terhadap foto kain EMPA itu di viewing cabinet. Kita beri nilai, kita mendapatkan hasil 3/5 untuk spesimen pertama, kemudian untuk spesimen kedua 4, spesimen 3 3/5, dan setelah kita rata-ratakan kita mendapatkan rating 3/5. Standar yang diinginkan atau yang diminta oleh buyer
untuk kain ini adalah 2000 revolusi dengan hasil grade 3. Nah, dari standar ini kita bisa melihat bahwa kain yang sudah diuji itu masih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh buyer. Demikian pembahasan tentang peeling dan hasil pengujiannya.